Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi bersama kami di channel Peguseda. Kali ini kita akan berpajang bangku panjang bersama Peguseda, dan kali ini kita akan membahas tentang program dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi, yaitu Guru Penggerak. Nah, saat ini berada di samping saya ada Ibu Apria Hermayani. Selamat siang, Ibu. Siang, Bapak Rudi. Alhamdulillah bisa bertemu, dan kali ini saya ingin mengobrol tentang guru penggerak, Bu. Jadi, Ibu saat ini statusnya sudah guru penggerak, calon guru penggerak, atau bagaimana, Bu? Saat ini saya masih dalam program pendidikannya, jadi masih dalam tahapan calon guru penggerak. Dan mudah-mudahan apabila kegiatan kami lancar dalam 4-5 bulan ke depan, mudah-mudahan saya lulus, saya bisa menjadi guru penggerak. Luar biasa. Jadi ini Ibu saat ini statusnya sebagai calon guru penggerak. Jadi kalau bisa diceritakan angkatannya angkatan keberapa, Bu? Untuk Banjarbaru sendiri, saya adalah perintis untuk di Banjarbaru ya. Pertama untuk angkatan di Banjarbaru, yaitu angkatan yang ketiga. Angkatan ketiga. Ini di depan ini sudah mulai penjaringan di bulan Januari Februari ini, untuk angkatan yang ke-6 dari Banjarbaru, yang kedua berarti khusus Kota Banjarbaru angkatan ketiga dan angkatan ke-6. Iya. Dari angkatannya memang angkatan ke-6, tapi itu periode keduanya ya. Periode yang kedua untuk jatah Kabupaten Kota Banjarbaru. Wah, luar biasa. Jadi, Bu, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu guru penggerak itu bagaimana dan sebagainya, bisa ceritakan, Bu, apa sih guru penggerak itu, Bu? Guru penggerak ini adalah guru pemimpin pembelajaran, di mana kami dilatih untuk memimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan mempertimbangkan kebutuhan murid yang berbeda-beda. Nah, di sini kami diajarkan bagaimana mendesain pembelajaran di mana seluruh kebutuhan murid bisa kami akomodasi lah, istilahnya kami fasilitasi. Seperti itu. Jadi guru penggerak ini adalah merupakan program dari pemerintah, menghasilkan guru-guru yang mendampingi, yang memimpin, yang akan pembelajaran itu berorientasi pada anak. Iya. Jadi kami di sini bertugas bagaimana menumbuhkan, mendampingi, dan meningkatkan potensi yang ada pada murid, membiarkan murid berkembang dengan potensi yang ada pada dirinya. Jadi di sini kita tidak lagi seperti dulu, di mana misalnya murid seragam harus mencapai A, murid harus seragam mencapai B. Kalau yang sekarang kita misalnya si anak ini potensinya di A, maka kita arahkan ke A. Tidak lagi misalnya tujuan kita dalam sekolah misalnya harus mencapai B, padahal si anak ini kemampuannya lebih di A, potensinya di A, jadinya ditenggelamkan, lebih menonjolkan yang ke B. Kalau sekarang tidak lagi, karena kami diarahkan bagaimana murid itu berkembang dengan kebutuhannya, dengan potensi yang ada pada dirinya. Kami harus pintar membaca potensi pada murid, merawat mereka, mengarahkan mereka sesuai dengan potensi, minat, bakat yang ada dalam diri mereka. Wah, luar biasa. Jadi arahnya ini kepada merdeka belajar, yang benar-benar merdeka belajar itu yang dimaksud ya. Sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan disesuaikan juga dengan potensi sekolah, potensi lingkungan, dan apa yang lingkungan itu inginkan atau harapkan. Jadi arahnya ke situ. Jadi kami belajar bagaimana membentuk profil pelajar Pancasila. Gimana tuh, Bu? 6 profil pelajar Pancasila yang berketuhanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, kemudian inovatif, kreatif, bernalar kritis. Nah, kami mengarahkan murid ke situ, ke 6 tersebut, dengan memberikan pelatihan atau pendampingan yang disesuaikan dengan minat bakatnya. Karena setiap anak mempunyai kodrat yang berbeda. Kita tidak mungkin menyuruh anak yang pandai menyanyi
untuk disuruh menari, karena tidak semua anak mempunyai bakat yang sama. Oh, iya. Itu. Nah, kalau itu tadi gambaran guru penggerak nih, panjang lebar nih. Sekarang mungkin pengalaman ibu pada saat menjadi guru atau calon guru penggerak ini mungkin bisa diceritakan bagaimana awal-awalnya ceritanya hingga saat ini. Oke. Dimulai dari kami mendapatkan surat edaran perekrutan guru penggerak waktu itu di bulan, kalau tidak salah kisaran bulan Januari Februari waktu itu di tahun 2021. Saya sendiri tidak tahu sebelumnya apa sih guru penggerak. Saya cuma tahu bahwa guru penggerak ini adalah pemimpin pembelajaran, di mana pelatihannya itu kami dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang dapat membantu murid untuk mencapai tujuan belajarnya. Dari situ kami harus menjalani beberapa tahapan. Ada tahapan seleksi. Tahapan seleksi sendiri ada 3 kemarin. Yang pertama, untuk pendaftarannya apakah diajukan atau mengajukan sendiri, Bu? Nah, untuk pendaftaran ini bagi setiap orang yang mempunyai akun di SIM PKB bisa mengikuti kegiatan ini. Artinya boleh mendaftar. Dan pendaftaran ini bebas. Artinya dalam satu sekolah tidak cuman perwakilan satu, tidak. Artinya dalam satu sekolah siapa yang mau, siapa yang berminat, dia punya SIM PKB, kemudian dia sudah mengajar lebih dari 5 tahun, masih punya sisa waktu mengajar 10 tahun, maka dibebaskan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mendaftar pada link? Mendaftar di SIM PKB, ada linknya di situ. Pendaftaran guru penggerak begitu. Pelatihan setelah guru penggerak. Lulus itu diterima. Jadi, pada saat pendaftaran itu Pak Rudi, kita harus memasukkan kurikulum vitae dulu. Artinya di situ kita ada mengisi biodata, kemudian mengisi rekomendasi dari kepala sekolah bahwa kita memang boleh mengikuti kegiatan tersebut, karena kegiatan ini sangat erat tuh hubungannya dengan sekolah. Jadi artinya harus ada dukungan dari sekolah dulu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Setelah itu yang ketiga untuk tahapan pertama adalah mengisi esai. Oh, esai. Nah, ya. Membuat esai. Membuat esai atau menjawab esai, Bu? Jadi gini, ada arahan-arahan, soal-soal itu ada 5, ada 5 soal, di mana satu soal itu ada beberapa butir bagian. Nah, itu arahan kita untuk menjelaskan bagaimana diri kita apa adanya. Jadi di situ mengisi bagaimana pengalaman kita, harapan kita, apa yang sudah kita lakukan. Di situ semua ada arahan-arahannya dan dibatasi itu Pak Rudi. Ada yang harus menyelesaikan dalam 500 kata minimal, ada yang minimal 1000 kata sampai minimal kalau tidak salah kemarin itu 4000-an kata. 4000 kata. Dalam mengisi isian tadi ya, esai tadi. Ya. Setelah itu apabila kita sudah mengisi itu ada durasi waktu untuk penilaian untuk mengikuti tes bakat skolastik. Tes bakat skolastik. Ya. Setelah tes esai tertulis, bakat ada tes bakat skolastik. Apabila kita sudah lulus tes bakat skolastik, nanti baru ada tes tahapan kedua, yaitu tes latihan mengajar. Bukan latihan mengajar, simulasi mengajar. Iya, ada tes simulasi mengajar dan kemudian ada tes wawancara. Berdasarkan pengalaman yang banyak, istilahnya yang banyak tidak masuk seleksi. Iya, tidak bisa lulus seleksi itu ada pada saat di tahapan bakat skolastik. Bakat skolastik, iya. Menarik nih. Banyak tes yang bakat skolastik tidak berhasil lolos untuk ke tahap selanjutnya, lulus ke tahap selanjutnya di tes bakat skolastik. Ya. Mungkin bisa diberikan clue ataupun bisa diberikan tips-tips untuk bagaimana bisa masuk ke tahapan itu. Untuk tes bakat skolastik itu kemarin ada tes bakat literasi, kemudian ada tes bakat numerasi. Nah, kita diberi batasan waktu itu. Kemudian ada satu lagi kalau nggak salah itu tahapannya itu kepribadian. Seperti kita ujian mau masuk PNS, CPNS. Nah, seperti itu. Saya nggak tahu grade dari kementerian itu seperti apa. Cuman untuk latihan soalnya persis seperti kita mau mengikuti ujian ASN. Nah, biasanya di kendalanya teman-teman adalah pada saat yang numerasi
numerasi. Iya, di situ kita ada deret, ada logika kan. Nah, Oh. di situ kayaknya teman-teman banyak yang berjatuhan pada saat mengikuti. Walaupun sebenarnya banyak juga yang jatuh pada saat mengisi isai. Oh, iya. Karena perlu banyak waktu untuk mengisi itu kan, berapa kata gitu. Kalau dibikin buku mungkin jadi sebuah buku. Tapi paling banyak memang di tes bakat skolastik. Ada tips-tipsnya menghadapi tes bakat skolastik? Untuk kayaknya banyak membaca. Banyak baca literasi. Banyak membaca, ya, banyak memahami bacaan. Kemampuan. Kemudian banyak berlatih logika dengan cara melatih deret-deret angka. Oh, dari Nah, di angka. situ aja. Jadi banyak-banyak membaca paling utama karena waktunya sangat terbatas. Kita pun tes itu waktunya pun dibatasi. Jadi jaringan internet tuh mesti kencang. Jangan sampai Daring ya, Bu, ya? Iya, Itu daring. karena daring. Jangan sampai pada saat kita tes tiba-tiba sinyal hilang dan kita jadi, sedangkan durasi waktu itu sangat dibatasi. Saya lupa durasi waktu untuk tes itu, kalau enggak 2 jam, 1,5 jam. Ada ininya, ada yang 120 gitu, beda-beda. Oh, jadi Nah. paling tidak untuk menghadapi tes bakat skolastik ini ya paling Harus tidak banyak berusaha membaca. untuk meningkatkan kemampuan diri. Mhm. Baik literasi ataupun dari angka, kemampuan Ah. literasi numerasinya perlu ditingkatkan. Ini Iya. penting, ini penting. Penting. Nah. Dan itu tadi nggak kalah penting, jaringan. Oh, ya. Jangan sampai di tengah-tengah jalan tiba-tiba kita kehilangan Iya, betul. kehilangan sinyal, itu fatal sekali ya. Karena kesempatan kita untuk mengikuti itu cuma 1 kali. Oh. Jadi nggak bisa diulang. Ya, kalau Wah, misalnya luar biasa. sudah ini. Tapi kemarin pada saat saya tes masih ada dispensasi, Pak Rudi. Oh, gitu. Jadi kemarin kalau misalnya pada saat sudah mulai katanya terus terhambat dengan sinyal, maka ada ulangan tes di hari yang berbeda. Oh. Tapi Alhamdulillah ada. tapi itu harus Pada tahap itu menghubungi, iya. Tapi itu harus nanti. menghubungi narahubungnya. Ada nanti dikasih Oh, iya. dikasih tahu dari kementerian pokoknya harus rajin-rajin buka SIM PKB pada saat kita mau Masuk iya. seleksi itu. Oh, Iya, luar biasa. karena di sana semua ada apa namanya petunjuk-petunjuknya. Ibu Apri sudah sejak tanggal atau bulan Februari 2021. Mhm. Saat ini sudah saat video ini dibuat bulan Januari 2022. Artinya sudah Panjang. hampir 1 tahun Mhm. untuk pelaksanaan ini. Mhm. Mungkin bisa diceritakan dari rencana guru penggerak ini sebenarnya berapa lama sih pelaksanaannya? Oke, untuk rekrutmennya sendiri ya, untuk apa namanya seleksinya sendiri itu panjang, Pak Rudi. Itu kan tadi saya baru cerita seleksi. tahap 1, belum lagi tahap 2. Ada tahap 1, Oke, ada tahap 1, tahap 2. Tadi saya ngisi ISE itu kisarannya di bulan Februari, Maret. Kemudian di bulan April kami tes skolastik. bakat Bakat ya, tes bakat skolastik. Kemudian setelah Simulasi itu ada mengajar tadi. pengumuman. Oh, pengumuman. Menunggu pengumuman dulu apakah kita lanjut ke tahap selanjutnya atau tidak. Apabila kita dinyatakan lulus, maka kita lanjut ke tahapan yang selanjutnya, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Dan itu lumayan karena kita menunggu antrian ya. Ya. Kurang lebih hampir 2 bulan lebih kayaknya Hampir 2 menunggu bulan lebih. antrian Untuk tersebut. tahap seleksi saja. Iya, untuk tahap seleksi saja. Jadi untuk kegiatannya sendiri kalau tidak salah kemarin dimulai di bulan Juli atau Agustus ya. Oh, Untuk programnya programnya sendiri, untuk pelatihannya Kalau sendiri. tidak Juli Agustus ya, awal Iya, ajaran kisaran ya itu, tuh ya. Iya, kisaran itu. Saya lanjut cerita dulu untuk yang tahap 2 ya, Pak Rudi. Ya. Supaya teman-teman yang ikut ini Ya. siap sudah. Betul penting. Oke. Di tahapan kedua ada simulasi mengajar. Kita dibebaskan untuk memilih materi, cuman ada acuan. Untuk guru kelas, acuan materinya adalah ini dan ini misalnya. Kemudian untuk guru bidang SMP, SMA, acuan IPA ini, IPS ini dibedakan masing-masing. Nah, untuk saya kemarin kan mengikuti simulasi itu untuk kelas 6. Saya kena kebagian tema kepahlawanan. Oh. Jadi di situ saya disuruh dibebaskan untuk memilih materi pembelajaran, di mana materi pembelajaran saya itu harus menguatkan kepada murid bagaimana pemimpin yang baik. Dari tema kepahlawanan, bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Artinya pemimpin yang
ideal bagi negara. Nah, di situ saya bikin RPP, saya rancang sedemikian sehingga di mana diusahakanlah RPP ini memuat murid sebagai subjeknya. Jadi bukan objek guru tapi subjeknya. Nah, itu harus benar-benar bagi teman-teman yang mau ikut ya, buatlah rencana pembelajaran di mana rencana tersebut terancang sebaik mungkin untuk memfasilitasi murid. Itu waktunya hanya 10 menit. 10 menit Dari pembuka sampai dengan akhir. 10 menit. Sedangkan kita kan terbiasa untuk membuka pelajaran pun 5 menit kan ya. Di situ benar-benar harus harus pintar sekali memanfaatkan waktu. Mungkin itu salah satu tesnya Pak Rudi. Saya kurang mengerti. Saya sempat latihan bahkan bagaimana saya harus mempersiapkan materi saya yang sedemikian hingga pembelajaran untuk jam satu hari ya, 6 jam pelajaran itu saya press jadi 10 menit supaya jangan sampai saya di-off padahal saya belum menutup pembelajaran. Karena penilaiannya adalah pada saat membuka, ada saat menutup, dan juga bagaimana kita menyampaikan materi di tengah-tengah. Nah, setelah kita simulasi biasanya ada 5 menit itu tim penilai akan bertanya apa yang sudah kita lakukan, apakah sudah memuaskankah yang kita lakukan, apakah ternyata saya lupa nih bagian ini, jadi ada refleksi diri di situ, ada evaluasi, ada refleksi, kemudian ada upaya perbaikan. Nah, di situ nanti yang akan digali untuk wawancaranya. Setelah biasanya ada lagi waktunya dikasih Pak Rudi, jadi tidak langsung habis simulasi terus wawancara, tidak. Jadi ada jeda waktu untuk mengikuti wawancara. Nah, untuk soal wawancara ini kayaknya setiap orang berbeda-beda. Intinya saja wawancara ini dilandaskan pada esai yang kita tulis sebelumnya. Nah, dari situ biasanya yang digali. Jadi setiap orang berbeda-beda. Saya tanya ke teman-teman, ternyata teman-teman pun tidak sama dengan pertanyaan yang diberikan kepada saya. Masing-masing. Artinya patokan awal, sepertinya ya, patokan awal tim penguji adalah esai yang kita buat. Setelah kita menjawab, maka jawaban kita itulah yang digali. Meminta pertanggungjawaban terhadap esai yang ada. Iya. Dan ada lagi artinya soal itu memancing kita untuk bagaimana sebenarnya mempertajam kita dari esai yang ada. Iya. Jadi bagaimana diri kita apa adanya gitu. Jadi tim itu mencari benar-benar bukan yang kita menjadi ideal, tapi bagaimana kita memang kita punya potensi kita yang kita munculkan. Jadi jangan berpikir ya, untuk teman-teman yang wawancara, jangan berpikir untuk menjadi ideal. Tapi kita jadilah diri sendiri. Apa adanya. Jadilah diri sendiri. Karena itu sangat membantu sekali pada saat nanti kita mengikuti pembelajaran pelatihan guru penggeraknya. Kalau bukan diri sendiri akan sangat kesulitan pada saat mengikuti kegiatan tersebut. Luar biasa. Jadi menggali potensi yang ada sesuai dengan kepribadian yang Anda miliki sendiri. Wah, luar biasa itu. Kemudian mungkin ini masih tahap ya Bu ya? Masih tahapan-tahapan yang akan Ibu jalani. Mungkin berapa lama Bu? Ini kami sudah sampai ke 4 bulan ya, mau 5 bulan. Ini mungkin ya sekitar 4-5 bulan lagi nanti baru selesai. Jadi kalau sudah 4 bulan, 5 bulan, berarti kisarannya itu pelaksanaan di 9 bulan ya? Untuk kami yang angkatan 3 itu 9 bulan. Tapi untuk angkatan yang selanjutnya nih, angkatan 6 menarik, cuma 6 bulan. Jadi beban yang kami rasakan 9 bulan akan berkurang hanya dirasakan dalam 6 bulan. Karena memang tahapan Ibu merupakan tahapan yang awal. Iya, jadi setelah karena sudah ada dan sebagainya, ada evaluasi sebagainya, bisa lebih percepat. Nah, ini penting Bu. Apa yang Ibu rasakan setelah Ibu menjadi calon guru penggerak? Mungkin apa yang bisa Ibu dapatkan, rasakan yang selama ini Ibu? Pada saat saya lulus ujian calon guru penggerak, yang paling saya rasakan adalah saya merasa bangga dulu. Karena saya istilahnya menjadi orang terpilih dari 6 ribuan kemarin,
hampir lebih dari separohnya yang gagal ya. 3.000. Iya. Oh, jadi saya menjadi bagian itu sudah luar biasa bagi saya. Setelah saya mengikuti pelatihannya, mengikuti pendampingannya, ternyata saya merasa terkuatkan. Di sini walaupun dengan tugas yang isinya banyak, saya merasa saya tidak sendiri karena banyak teman-teman yang membantu, yang sharing. Kemudian ada pendampingan juga dari fasilitator. Kemudian ada pendampingan dari instruktur, penajaman materi dari instruktur. Kemudian juga ada pengajar praktik yang mendampingi setiap langkah kami, tujuan istilahnya yang memantapkan tujuan kami. Terlebih lagi dalam kami alhamdulillah dari Banjarbaru ada 40 orang ya Pak Rudi. Dari yang perkiraan kemarin cuman dikasih jatah sekitar 34 ternyata jadi kami tambah 6 orang. Jadi kami ditambah di kuotanya bertambah karena ada beberapa kabupaten kota ya yang tidak mencapai kuota, jadi dialihkan ke Banjarbaru. Alhamdulillah kami ada 40 orang teman yang sefrekuensi istilahnya. 40 teman seperjuangan. Iya. Wah, luar biasa. Artinya di sini benar-benar ya pada saat kita sharing itu pengalaman dan harapan itu hampir semuanya sama. Jadi saling menguatkan. Mungkin itu termasuk saringan dari kementerian ya, menemukan kami orang-orang yang walaupun dengan istilahnya karakter yang berbeda, tapi kami punya visi yang sama, tujuan yang sama. Hal baru apa yang menurut Ibu yang Ibu dapatkan dari program Guru Penggerak ini? Oke, ini yang menarik nih. Bagi teman-teman nih, biasanya ya kita ngikutin pelatihan nih, kita dapat dari orang ketiga. Ya. Artinya kalau pelatihan nih biasanya instruktur terus kasih ke fasilitator, nanti dari fasilitator baru ke tim-tim perwakilan setiap kabupaten kota, daerah lah, ya, nasional, ya. Nah baru nanti turun ke guru-guru. Kalau di Guru Penggerak ini hebatnya dan beda daripada yang lain adalah kita langsung bertemu dengan instruktur yang mendesain modulnya. Jadi kita langsung istilahnya dapat ilmu itu bukan dari tangan kedua atau tangan ketiga, tapi langsung dari yang membuat. Jadi kemungkinan untuk ada yang tertinggal atau ada yang berlebih itu tidak ada. Kemungkinannya kecil. Artinya memang benar-benar ilmu itu transfer memang dari ahlinya. Langsung dari sumbernya? Dari sumbernya. Nah, itu yang luar biasa. Kemudian Bu? Kemudian ada lagi kegiatan-kegiatannya ya. Di sini ada yang daring, kemudian ada yang luring, kemudian ada aksi nyata. Untuk yang daring tadi ada pendampingan dari instruktur yang langsung dari kementerian. Kemudian ada fasilitator dari LP3K yang membantu. Di sini kami dari IPA P4TK IPA ya. Kemudian selanjutnya itu ada dari PP yang membantu di daerah masing-masing. Untuk yang PP itu apa Bu? Pengajar praktik. Praktik. Ya. Untuk instruktur dan fasilitator karena mereka kan posisi tidak di daerah kita, kita bertemu secara daring, secara virtual. Sedangkan untuk pengajar praktik itu biasanya bertemu sebulan sekali, mendampingi kita itu secara luring. Kemudian ada kegiatan aksi nyata. Di kegiatan aksi nyata itu adalah bagaimana kita habis mendapatkan ilmu mempraktekannya langsung. Jadi ilmunya langsung digunakan. Jadi nggak numpuk tuh. Kalau kita kan pelatihan biasanya habis dapat ilmu udah selesai. Paling share ke teman-teman. Kalau yang sekarang ini langsung kita coba. Setelah kita coba, kita laksanakan, kita berbagi baik dengan teman-teman. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Jadi ada daring, ada luring, kemudian kegiatannya sendiri setiap bulan kita menyelesaikan satu bagian dari modul. Satu minggu itu ya 10 harian lah, 10 harian itu satu bagian modul. Jadi dalam 1 bulan selesai satu modul. Itu yang lumayan hal-hal sih. yang baru ya Bu ya. Kemudian ada tugas-tugas di LMS yang wajib teman-teman kerjakan. Sebenarnya batasan waktu itu lumayan Pak Rudi, ada yang 1 bulan dan sebagainya. Cuman kalau tidak dicicil
akan sangat menyulitkan sekali. Oh. Dan yang ini yang mungkin kepake sekali yang tes skolastik itu adalah kita harus banyak membaca karena semua bahan pelajarannya itu ada di LMS. LMS-nya ada di mana? Tetap kembali lagi ke SIM PKB. SIM PKB. Iya. Wah, luar biasa. Jadi LMS-nya yang digunakan SIM PKB Di ini. SIM PKB, iya. Nah, jadi ini yang terakhir, Bu. Mungkin ada pesan atau ada hal yang ingin Ibu sampaikan ketika Ibu sudah saat ini sampai saat ini jadi calon guru penggerak kepada kawan-kawan guru yang lain. Oke. Yang saya sampaikan ke teman-teman ya, belajar itu tidak hanya murid yang belajar, tapi guru juga harus belajar. Belajar dari mana guru? Belajar dari muridnya, kemudian belajar dari sumber-sumber lain untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi di sini guru tidak lagi sebagai orang yang mentransfer ilmu atau orang yang paling tahu ya dari muridnya, tapi tidak. Sekarang pun kita harus belajar dari murid, apa yang dibutuhkan murid itu yang kita berikan. Kemudian sebagai seorang guru kita harus mencamkan di dalam diri kita sendiri, dalam diri kita bahwa kita harus mempunyai 3 unsur, yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pertama kita tergerak dulu dengan melihat kondisi yang ada di sekitar kita, kemudian kita bergerak bagaimana untuk memperbaiki atau meningkatkan kondisi yang ada di sekitar kita, kemudian kita harus menggerakkan, berbagi pada orang lain. Luar biasa. Itu yang paling utama. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Luar biasa itu pesannya. Paling tidak dari hal ini, mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan guru semuanya, bahwa program guru penggerak ini yang merupakan program yang memiliki cita-cita luar biasa, yang tentu saja orientasinya Merdeka Belajar berorientasi kepada peserta didik. Terima kasih Bu Apria. Ya, sama-sama Pak Rudi. Ya, luar biasa. Ini pengalaman, informasi-informasi yang Ibu berikan, semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, mohon maaf jika ada salah hilap Bu, mohon maaf jika ada salah hilap kata. Sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.